Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Arif Putra Lubis. NPM saya 2408260034. Saya di sini akan remediasi blok CMH. Jadi judul presentasi saya pada hari ini yaitu blood dan hematopoiesis. Di sini ada pendahuluan yaitu tentang darah ya. Darah adalah jaringan ikat khusus yang terdiri dari komponen seluler dan plasma. Hematopoiesis adalah proses pembentukan dan perkembangan sel darah yang berlangsung di sistem tulang dan organ limfosit lainnya. Kemudian ada komponen darah. Komponen darah ini terdiri dari plasma, elemen seluler seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Plasma adalah bagian cair dari darah yang mengandung air, garam, protein, hormon, dan zat organik lainnya. Elemen seluler yaitu ada eritrosit, sel darah merah, berperan dalam transportasi oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada leukosit, sel darah putih, berfungsi dalam sistem imun, terdiri dari granulosit, neutrofil, eosinofil, basofil, agranulosit, limfosit, dan monosit. Kemudian ada trombosit, yaitu platelet, fragmen yang berperan dalam proses pembentukan darah. Kemudian eritrosit ini bentuk Bionkov, tidak berinti, diameter 7-8 mikrometer, mengandung hemoglobin dan enzim glikosis. Umurnya 120 hari, dihancurkan di limpa hemolisis. Kemudian leukosit itu neutrofil 60-70%, berperan dalam fagositosis bakteri. Eosinofil 2,4%, melawan infeksi parasit, terlibat dalam reaksi alergi. Basofil 1%, mengandung histamin, berperan dalam reaksi hipersensitivitas. Limfosit 24-40%, terlibat dalam imunitas spesifik B dan T limfosit. Monosit berubah menjadi makrofag di jaringan. Kemudian ada trombosit, berasal dari megakariosit. Umur 10 hari, dihancurkan di limpa dan hati, berperan dalam hemostatis dan pembentukan darah. Kemudian ada hematopoiesis. Hematopoiesis adalah proses pembentukan sel darah, terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap prenatal. Di tahap prenatal ini fase mesoblastik fase dan mesoblastik dimulai dari minggu ketiga di kantung kuning telur. Fase hepatolienal minggu kelima, bulan kelima, produksi eritrosit di hati dan limpa. Fase medular mulai bulan keempat, sumsum tulang menjadi organ utama hematopoiesis. Kedua, ada tahap postnatal. Hematopoiesis berlangsung di sumsum tulang merah. Kemudian jalur hematopoiesis itu yaitu ada sel punca hematopoietik atau stem cell, dibagi 4, yaitu ada CFU-E yaitu eritrosit, kemudian ada CFU-GM itu granulosit dan monosit, kemudian ada CFU-L limfosit, CFU-M megakariosit. Kemudian ada namanya eritropoiesis, itu merupakan pembagian dari proeritroblast, basofilik eritroblast, polytromatopilik eritroblast, orotoromatopilik eritroblast, reticuloci eritrosit. Dipengaruhi oleh eritroprotein EPO, vitamin B12, zat besi, dan asam folat. Kemudian ada granulopoiesis, itu menjadi myeloblast. Kemudian ada promolokit, kemudian ada myelokit, metailokit, neutrofil, esofil, basofil. Kemudian ada trombokotopoiesis, itu ada megakarioblast, promegakariotik, megakariotik, sama platelet. Kemudian monotopoiesis ini menjadi monoblast,
promo promonocit, monocit, makrofag di jaringan. Kemudian limfopoiesis ini menjadi limfoblast, prolimfosit, limfosit B dan T. Kemudian yang ketiga, regulasi hematopoiesis. Hematopoiesis dikontrol oleh faktor pertumbuhan eritroprotein atau EPO merangsang eritropoiesis. Granulasid makrofagi koloni stimulak faktor meningkatkan produksi granulit dan monosit. Tromboprotein itu mengatur produksi trombosit. Interleukinnya itu dari IL-3, IL-6, IL-7 mengontrol proliferasi dan diferensi sel hematopoietik. Kemudian ada deduksi sel darah. Eritrosit itu hancur setelah 120 hari di fagositosis di limpa dan hati. Kemudian ada trombosit, hancur setelah 10 hari di limpa dan hati. Kemudian ada leukosit, bergantung pada jenisnya. Neutrofil 6-7 jam dalam darah, 4 hari dalam jaringan. Eosinofil dan basofil beberapa hari dalam darah, kemudian masuk jaringan limfosit dan monosit. Bisa berubah berminggu-minggu hingga bertahun-tahun. Kesimpulannya, darah terdiri dari plasma dan elemen seluler, eritrosit, leukosit, trombosit. Hematopoiesis berlangsung dalam beberapa tahap, mulai dari fase perinatal hingga postnatal. Regulasi hematopoiesis melibatkan berbagai faktor pertumbuhan dan hormon. Sel darah memiliki umur tertentu sebelum dihancurkan dalam sistem retikulodotenial atau limpa dan hati. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta terima kasih pada dosen yang memeriksa ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.